Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ada yang mau bertanya? Ini kalau di sini nanya boleh nggak Ustazah? Kenapa? Kalau saya Boleh, silakan. Ya, alhamdulillah. Ustazah, saya mau tanya, kadang untuk membentuk pribadi yang tangguh itu, kita semua pengen anak kita akan menjadi anak yang solihah, sehingga kadang ekspektasi kita tuh tinggi. Karena ekspektasi yang tinggi, kita jadi punya tuntutan kepada anak. Yang bahkan mungkin kalau kita letakkan tuntutan itu ke diri kita masing-masing, mungkin diri kita sendiri nggak mampu, Ustazah. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah yang seperti itu, kalau kita menuntut anak, mengajarkan anak ini dan itu, apakah semua itu harus yang kita sendiri juga laksanakan, kita sendiri lakukan, atau kita memang boleh mengajari walaupun kita sendiri belum mampu sebenarnya. Misalkan anak sudah punya kebiasaan murojaah 3-4 kali, 2-3 kali, kita menyemangati anak terus sampai hafal, sampai bisa menghafalkan misalnya gitu. Tapi untuk diri kita sendiri, bahkan kita 2 kali dalam sehari murojaah itu berat dengan berbagai macam alasan. Atau hal yang kecil, Ustazah, kita mengingatkan anak kita, nah jangan sering-sering main HP seperti itu. Tapi bahkan kita sendiri kadang disibukkan dengan HP. Nah, yang seperti itu apakah kita nanti dimintain pertanggungjawaban yang harusnya kita ajarkan itu yang harus kita lakukan juga gitu. Baik, barakallahu fiik. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jawaban Ustazah memerlukan satu sesi kajian. Ya, judulnya keteladanan dari orang tua. Jadi perlu diketahui dalam mendidik anak-anak kita, sesungguhnya apa yang kita ucapkan itu juga harus kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya mampu berkata tapi tidak melakukannya. Allah tidak suka dengan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang hanya mampu berkata tapi tidak melakukannya. Dan kita nih emak-emak kadang begitu ke anak-anak. Ya. Nak, ayo nak murojaah nak. Nak, ayo nak ngafalin Quran nak. Nanti giliran emaknya suruh ngafal Quran, alasannya maaf ya nak, emak sudah tua gitu ya. Ibu sudah tua. Gitu. Padahal itu hanya sebuah alasan. Padahal ya subhanallah yang namanya Al-Quran itu apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, bahwa Allah telah memudahkan Al-Quran. Dan dalam mendidik anak-anak kita butuh melihat dari cermin anak-anak kita, bukan dari cermin kita orang dewasa. Takutlah kepada Allah ketika kita membebani anak-anak kita dengan sesuatu yang ternyata anak kita itu tidak mampu untuk mengembannya. Ya, Allah saja ketika memberikan kepada kita sesuatu yang itu tidak membebani kita, maka kita sebagai orang tua harus paham karakter setiap anak, harus paham kemampuan anak-anak. Kenapa waktu itu saya dan suami mengambil keputusan anak pertama dan anak kedua perempuan kita homeschoolingkan? Karena kami yakin betul bahwa anak-anak itu kalau menelaah semua pelajaran yang ada di sekolah-sekolah itu mereka akan kebingungan. Nggih mboten ibu-ibu. Coba ibu-ibu bersekolah ya dengan pelajaran yang anak-anak dapatkan hari ini. Dimulai dari matematika belajar sin cos ya. Fisika belajar rumus-rumus ya. Kimia belajar dengan rumus-rumus, apakah kita mampu? Belum tentu.
Maka jangan paksa anak kita untuk mempelajari semua pelajaran. Kita harus bisa melihat potensi mana anak-anak kita akan bisa melejit. Kita harus bisa melihat kelebihan apa yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Kalau suami saya ustazah mengajarkan kepada saya, istriku, coba lihat setiap anak itu kemampuannya di mana. Setiap anak tuh beda-beda. Ada yang dia mampu untuk cepat menghafal, ada yang dia mampu untuk cepat bersosialisasi, ada yang dia mampu cepat untuk lebih peduli dengan kawan-kawannya. Dari situ kita langsung mengajarkan anak-anak sesuai dengan potensi yang Allah telah berikan. Jadi sekali lagi ya ibu-ibu, jangan paksa anak kita dengan sesuatu yang memang Allah Azza wa Jalla belum berikan kepada mereka. Yakinlah bahwa setiap anak kita itu punya potensi yang baik yang Allah titipkan, dan kita hanya diminta oleh Allah untuk menemani tumbuh kembang mereka menuju anak-anak yang lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.